Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak sekalian. Saya selalu berharap, berdoa mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, sehat jasmani rohani, sehingga bisa melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru yang telah diberikan dan dijalankan dengan baik. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang pembiasan. Kalau kemarin adalah pemantulan pada cermin lengkung, sekarang adalah pembiasan. Pembiasan atau pembelokan atau refraksi. Pembelokan cahaya sehubungan dengan perubahan kecepatan rambat dari suatu medium ke medium lain disebut pembiasan atau refraksi. Kemudian indeks bias. Indeks bias adalah suatu perbandingan kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium yang dirumuskan N kecil sama dengan C kecil per V kecil, di mana C kecil adalah laju cahaya dalam ruang hampa sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian V kecil adalah laju cahaya dalam medium. Ini adalah rumus daripada indeks bias atau diberi simbol N kecil. N kecil sama dengan C kecil per V kecil, di mana N kecil adalah indeks bias. Ini tidak ada satuannya karena ini satuannya meter per sekon, ini meter per sekon, jadi habis. Kemudian untuk C kecil adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian V kecil adalah kecepatan cahaya dalam suatu medium dengan satuan meter per sekon. Ketika seberkas cahaya melewati dua medium dengan indeks bias yang berbeda, itu nanti terdapat indeks bias relatif medium 2 ke medium 1, maka dapat ditulis N21 itu sama dengan N2 per N1, di mana N1 adalah indeks bias relatif medium 1 dan N2 adalah indeks bias relatif medium 2. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada dua medium. Ini adalah udara, yang ini adalah air. Ini adalah bidang batas antara dua medium. Bidang batas antara dua medium udara dan air. Jadi nanti antara udara dan air itu medium yang berbeda karena memiliki kerapatan yang berbeda, di mana air itu akan lebih rapat dibanding udara. Jadi ini adalah sinar datang dari udara menuju ke air, maka tidak langsung lurus begini. Nah, ini lurusnya. Tapi di sini adalah dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ini ada garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang batas. Jadi ada cahaya datang, kemudian menuju ke air, maka akan dibelokkan. Dibelokkan di sini adalah mendekati garis normal. Sehingga kalau kita lihat di sini antara sudut I dengan sudut R adalah besar dan sudut I. Jadi di sini sudut I itu lebih besar daripada sudut R. Sudut I adalah sudut datang, sudut R adalah sudut bias. Kemudian untuk gambar yang kedua, jika cahaya datang dari medium
lebih rapat, ini air, dari air menuju ke udara, maka dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi di sini M lebih besar daripada I. Hal ini nanti sesuai dengan hukum Snellius yang bunyinya adalah sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datang. Kemudian sinar atau cahaya yang datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat, maka akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika sinar itu datang dari medium lebih rapat, air lebih rapat kepada udara, menuju medium kurang rapat, maka sinar tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Hukum Snellius tersebut memenuhi persamaan sin I per sin X sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan N2 per N1, di mana I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, V1 kecepatan cahaya pada medium 1 dengan satuan meter per sekon. Kemudian V2 adalah kecepatan cahaya pada medium 2, satuannya sama, yaitu meter per sekon. Kemudian lambda 1 adalah panjang gelombang cahaya pada medium 1, satuannya meter. Kemudian lambda 2 adalah panjang gelombang cahaya pada medium 2, satuannya juga meter. Kemudian N1 adalah indeks bias medium 1 dan N2 adalah indeks bias medium 2. Contoh soal, indeks bias kaca adalah 3/2, sedang indeks bias air adalah 4/3. Pertanyaannya yang A, berapakah indeks bias relatif kaca terhadap air? Kemudian pertanyaan yang B adalah berapa indeks bias relatif air terhadap kaca? Ini solusinya diketahui indeks bias kaca adalah 3/2, indeks bias air adalah 4/3. Jawaban yang pertama A adalah indeks bias kaca terhadap air sama dengan 3/2 per 4/3 sama dengan 3/2 itu balik ya, jadi 3/4 dikalikan ya, sama dengan 9/8. Kemudian yang B adalah indeks bias air terhadap kaca sama dengan 4/3 dibagi 3/2 sama dengan 4/3 kali dibalik 2/3 sama dengan 8/9. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan, yaitu pemantulan sempurna dan perbiasan. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama ini, sinar datang dengan sudut I adalah 0 derajat. Maka untuk sudut biasa juga 0 derajat. Maka sinar atau cahaya tersebut tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Kemudian untuk yang berikutnya, yang kedua, ketika sinar datang dengan sudut datang sudut I, maka sinar tersebut akan dibiaskan. Ini kalau lurus begini, ini belok ke sini, berarti dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Di sini sudut I akan lebih kecil daripada sudut N. Kemudian
Jika sudut datangnya atau I-nya sama dengan P atau sudut kritis, maka sinar tersebut akan dibiaskan 90 derajat atau mendatar dengan kacanya. Ya, jadi ini udara di sini, maaf, udara di sini kaca ini medium kurang rapat, ini medium lebih rapat. Oke, saya ulangi yang ketiga. Ketika sinar datang dengan sudut sama dengan sudut kritis, maka sinar tersebut akan dibiaskan mendatar dengan kaca atau 90 derajat. Dan apabila sinar datangnya itu dengan sudut datang lebih besar daripada sudut kritis, maka akan dipantulkan secara sempurna. Ini tidak dibiaskan. Ini tidak dibiaskan, tapi ini dipantulkan, itunya sama ini. Inilah yang disebut dengan pemantulan sempurna. Jadi pemantulan sempurna itu terjadi ketika sudut datang itu lebih besar daripada sudut kritisnya. Dari uraian tadi ya, untuk sudut kritis itu adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Jika sudut datang ini diperbesar lagi melebihi sudut kritis, maka cahaya itu tidak dibiaskan, melainkan dipantulkan secara sempurna seperti yang digambarkan tadi. Kemudian dilanjutkan yaitu rumus sudut kritis. Sudut kritis dirumuskan sin IK sama dengan N2 per N1. Ya, ini untuk rumus sudut kritis ya, sin IK sama dengan N2 per N1. IK itu nanti adalah sudut kritis. Contoh, berapakah sudut kritis kaca untuk cahaya dari kaca ke udara? Jika indeks bias kaca 1,53 dan indeks bias udara adalah 1. Ya, jawab ini N1 sama dengan N kaca, N2 sama dengan N udara. Sin IK sama dengan N2 per N1, berarti N udara per N kaca sama dengan N udaranya 1 per 1,53. Sin IK sama dengan, ini hasil ini adalah 0,6536. Kalau dicari IK nya sama dengan 40,8 derajat. Jadi sudut kritis kaca tersebut adalah sekitar 41 derajat. Caranya ini untuk mencari sin IK sama dengan 0,65 kok bisa segini, di kalkulator bisa dicari menggunakan sin pangkat min 1 dari 0,6536, nanti akan ketemu 40,8. Anak-anak sekalian, mari kita simpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pembiasan atau pembelokan cahaya atau pembelokan sinar itu akan terjadi jika cahaya tersebut menembus dua bidang, menembus batas bidang dua medium yang berbeda. Oke, saya ulangi. Jika cahaya menembus bidang batas dua medium yang berbeda, maka cahaya tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasannya sesuai hukum Snellius, yaitu jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan jika sinar datang dari medium
lebih rapat menuju medium ke kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis norma. Kemudian pemantulan sempurna itu akan terjadi jika sudut datang melebihi daripada sudut kritis, sehingga nanti cahaya itu akan dipantulkan semua, tidak dibiaskan. Sekian, terima kasih atas atensinya. Tetap semangat dan tetap belajar, tetap di rumah, sabar dari menunggu dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum daripada pembiasan ini adalah hukum Snellius.